Oke, gue perlu lighting baru cepetnya. Tapi ini ngomong-ngomong mic sebenarnya enak dilihat gak sih? Sebenarnya tuh ini bukan mic shotgun, tapi gue paksain jadi shotgun karena gue menghindari kualitas suara yang terlalu ngegema. Dan sejauh ini solusinya pakai ini. Gue belum tahu sih hasilnya kayak gimana, tapi kita cobain dulu aja. Sebenarnya aneh sih, depan muka gue tiba-tiba langsung kayak ada mic nongol tung gitu, tuh nggak lu? Udah gitu bentuknya kayak Falcon lagi. Tapi ya udahlah, demi kalian nggak apa-apa deh. So ya, gue langsung opening sekarang. Yo, what's up fam, it's your boy Ekipi. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue bakal ngejawab-jawabin pertanyaan kalian seperti yang gue janjikan kemarin. Pas gue open Q&A, gue bakal bikin videonya, gue bakal upload videonya di hari Sabtu. Dan Jumat malamnya gue jawab-jawabin. Dan kebetulan ruang tamu gue lagi kosong, so I can use this room for recording. So ya, langsung ke pertanyaan pertama dari Ilham TH Gaming. Bang, tinggal di mana? Siapanya Bang Arman? Kapan main GTA 5 atau game yang seru? Hashtag Q&A Kipe. Oke. First of all, mungkin kalau lu adalah penonton gue yang zaman-zaman dulu, pas abis gue baru kali sama Rando banget, gue sering bilang kalau gue itu tinggal di Bogor. Dan kalau lu nanya gue siapanya Bang Arman, kita berdua cuma temenan. Ya lebih tepatnya sahabatan lah. Sahabatan, kita sering sharing, kita sering bikin project bareng. Awalnya sih gara-gara bikin project bareng ya, akhirnya jadi sering sharing dan temenan sampai sekarang. Ini banyak juga ya yang nanyain ya. Dari new player ada lagi nih, kenal sama Bang Arman dari mana Bang? Gue kenal sama Bang Arman itu sebenarnya gue kenal udah dari zaman Instagram. Kalau gue kenal sama Armannya, tapi kalau Arman kenal guanya baru-baru ini. Belum lama sih, gara-gara waktu itu gue sempat ikutan project rame-ramenya yang kalau kalian cek di channelnya tuh musik dari benda di sekitarmu atau apa gitu judulnya. Nah, dari situ gue sering sharing-sharing sama Bang Arman. Dan akhirnya collab pertama kita itu di video yang candu. Kalian bisa cek di channelnya Bang Arman di youtube.com/arisersion kalau nggak salah. Terus dari AF Gaming, pilih karir atau prestasi? Gue lebih milih karir. Kenapa? Karena ketika lo punya prestasi, lo belum tentu bakal punya karir yang bagus. Tapi kalau lo udah punya karir yang bagus, udah pasti lo punya prestasi. Prestasi yang gue mention di sini bukan prestasi yang kayak akademik banget, kayak lo pinter di kampus, lo pinter di sekolah, pinter di SD, pinter di TK. Karena menurut gue, orang-orang pinter itu kebanyakan mikir. Sedangkan orang bego tuh kayak orang bodoh tuh kayak ya udahlah jalanin dulu aja sambil jalan dia mikir. Makanya gue kadang benci sama kalimat stop making stupid people famous, karena stupid people nggak akan selamanya jadi stupid people. Dari M Asani Wiwim, apakah ada yang berubah di kehidupan abang setelah di Rose sama Arab? Hashtag Q&A Kipe. Nggak ada yang berubah, masih sama aja. Yang berubah paling ya kayak ditanyain doang, lu kenapa sih sama Arab? Itu udah. Dari Zero Virgo, Bang, dari kapan abang mulai nge-YouTube? Kalau buat awal nge-YouTube sebenarnya video pertama gue itu udah ada di tahun 2012. Cuma gue kayak sekedar ngupload 2 video terus gak nge-YouTube lagi. And then 2014 gue baru aktif nge-startup channel lagi, jadi channel Jam Style. 2 tahun bikin channel, kayak gue udah mulai kayak capek ngupload video itu terus. Akhirnya gue memutuskan untuk startup channel lagi, jadi channel vlogging sama gaming. Awalnya vlogging sama gaming doang niatnya, cuma malah jadi kemana-mana. Kalau kalian nanya-nanya channel gue yang 2012 tuh yang mana, ntar bakal ada di first video challenge, gue bakal bikin juga. Dari Time NGT, hashtag Q&A Kipe, Bang lu bener unyu-unyu, onyo-onyo dodol. Lu bener onyo-onyonya Reza Octavian dulu, sampai sekarang masih nge-subs Arab. Dan sampai sekarang masih nge-subs Arab. Gue bahkan nge-subscribe Arab itu dari zaman fanbase dia tuh belum ada namanya sama sekali. Sampai akhirnya dia namain onyo-onyo, dan sudah jadi onyo-onyo karena namanya terlalu ngasal mungkin ya. Diganti lagi jadi Rapstronaut. Dan sampai hari ini gue masih nge-subscribe Reza Arab. Dari Muhammad Kenan P, kapan mulai suka buat video? Buat video sendiri awalnya itu gue mulai suka semenjak gue ngeliat kayak ada shuffler luar negeri. Itu pada bikin video shuffle, terus dia kayak diedit-edit, diiniin, terus diupload ke YouTube, dan menurut gue itu keren banget. Akhirnya dari situ gue mulai belajar bikin video, walaupun ujungannya gue sering bikin videonya Jam Style. Dari AMFZ, pertama nge-YouTube terinspirasi dari siapa? Kalau pertama banget dulu 2012 itu gue terinspirasi sama Sense. Ada namanya Sense Houston di YouTube. Dia itu shuffler dan sekarang dia jadi kayak apa sih? Anak e-sport. Dia sekarang anak e-sport, dan gue dulu suka banget sama style dia nge-shuffle. Akhirnya gue ikut-ikutan belajar shuffle dari
masih PA lah pokoknya. Sampai sekarang ya mendingan lah, gak meh aman. Itu kalau pertama kali ya. Tapi kalau di channel ini, kenapa gua tiba-tiba jadi YouTuber, itu gua terinspirasi dari Arab. Dari Farhan Muhammad, Bang, lu umur berapa dan kerjaan lu selain YouTube apa? Hashtag Q&A. Umur gua tahun ini insya Allah 20 tahun. Semoga masih ada umur. Nanti lebih tepatnya 9 Juli gua ulang tahun ke yang ke-20. Pekerjaan gue dulu selain YouTube jadi pengawas proyek, tapi karena sekarang proyeknya udah kelar, gue balik lagi jadi pengangguran. Jadi ya, untuk sementara ini YouTube jadi pekerjaan utama gue. Bukan YouTube sih, YouTuber, content creator, jadi kerjaan utama gue buat saat ini. Ini apa anjir nanyain titik gede? Homo lu. Dari cor-coran titik. Respect buat Akipe. Gimana tanggapan lu tentang YouTube Indonesia yang sekarang? Yang cuma kejar AdSense. Menurut gue kalau kejar AdSense itu manusiawi. Cuma ya ketika lo menginginkan duit, ya lo yang bilang ke gue buat usaha. Jadi ya kalau lo cuma nyari duit dengan video reaction atau trash content lainnya, menurut gue nih opini gue aja ya. Opini gue itu, ini sih kalau menurut gue ya, reaction itu salah satu trash content. Kenapa gue bilang trash content? Karena ya lo sekedar nyomot video orang, terus di situ ada lo masukin facecam lo tinggal bereaksi dengan apa yang ada di video itu. Tapi kalau kejar AdSense gue akuin manusiawi. Semua orang butuh duit. Tapi ya balik lagi, lihat kerjanya dulu gimana. Dari Bima Ramadhani, Bang edit pakai apa? Sama rekaman pakai kamera apa? Gue sekarang lagi pakai Handycam Sony XR150E. Nanti ada tulisannya mungkin entah di atas gue, tadi samping gue sini. Yang pasti nanti bakal ada tulisannya gue pakai Handycam apaan. Dan ngedit gue pakai Sony Vegas Pro 13. Dari Rafael Kevin, Bang, di Bogor dingin gak? Hashtag Q&A. Panas men. Sekarang Bogor tuh hampir 11-12 sama Jakarta. Sumpah, gak sedingin dulu zaman gue masih SD pindah ke sini. Bang, cara buat notice di video abang yang kemarin gimana ya? Kan ada tuh kita milih dinding hijau atau biru. Nah, gimana cara buat begitu di video kita ya bang? Itu buat ngejelasinnya panjang banget. Mungkin nanti gue bikin di video yang berbeda aja ya. Dari Bayu Bagaskara, Bang, banyak mantan lu berapa? Lu ngomong apa sih? Bang, banyak mantan lu berapa? Kalau gue hitung-hitung mantan gue sampai hari ini tuh ada 11. Dari Ade ART, Bang pilih Raisa atau Pevita? Hashtag Q&A. Gue lebih milih Isyana. Tapi jangan Isyana deh, gue cancel aja. Siapa ya? Ya gue lebih milih cewek gue sih. Soalnya ya steril aja. Gue gak akan bisa macarin Raisa, Isyana, Subuhna, Zuhurna. Dari Alfix, sebenarnya background di video lu bang nggak masalah. Yang penting itu audio. Nah jadi niatan nabung buat beli mic with better quality. Ini mic with better quality. Cuma nggak bisa jadi shotgun mic. Dari Red Chuck Gaming, Bang boleh bantu gua jadi YouTuber sukses kayak lu gak? Emang gue sukses ya? Lu nanya ke Arab yang udah sukses. Kalau nggak Edojel. Kalau nggak Chandra Leo. Raditya Dika ya sekalian yang sering bikin film. Dari Siwe, kenapa Arman ARX subscribersnya jauh lebih banyak dari lu? Hashtag Q&A. Karena dia tampan mempesona. Enggak juga sih. Kenapa subscribersnya Arman lebih banyak? Gue udah nggak sering banget ngeliat videonya Arman dari dulu. Semenjak gue zaman masih anak Vine, terus gue lagi transisi ke Instagram, gue sering lihat videonya Arman. Dan gue kalau ngeledek Arman itu manusia segala jadi lagu. Kenapa gue bilang gitu? Karena ya, lu kalau lihat videonya Arman, mau berak jadi lagu, mau ini jadi lagu dulu, kentut jadi lagu, napas jadi lagu, kan nggak gimana gue nggak bilang semua jadi lagu coba. Dan menurut gue Arman itu udah punya personanya sendiri, udah gitu konsisten genre juga. Jadi menurut gue Arman itu unik. Jadi kalau lu nanya kenapa subscribers dia lebih banyak daripada gue, ya kalau subscribers gue lebih banyak daripada dia, yang subscribe gue nggak wajar. Karena gue dibanding dia, kontennya Arman tuh lebih unik dibandingkan video-video vlog kayak gini. Dari Yoga Rahman, Bang bisa main gitar gak? To be honest, di rumah gue punya gitar lebih dari 1 biji, tapi nggak ada satupun yang bisa gue mainin. Jadi terkadang gue suka nanya sama diri gue sendiri, buat apa gue punya gitar? Dari Rico Zenmes, Bang kapan lo mati? Hashtag Q&A. Kalau nyawa gue udah diambil sama Tuhan gue, baru gue mati. Dari Christophorus, Bang gimana cara biar selalu terlihat tampan? Hashtag Q&A. Emang ini tampan ya? Kalau mirip nampan sih iya, bulat gede, tapi kalau tampan enggak. Jadi mending lu tanya Arman aja gimana cara jadi tampan. Dari Daniel Primadi, apa pengalaman yang paling memalukan di hidup Anda selama ini? Kalau yang benar-benar memalukan, gue pernah nembak cewek depan umum, dan kebetulan di hari yang sama ada cowok juga yang nembak dia lewat SMS, dan bedanya cuma beberapa menit sama gue. Gue yang nembak langsung ditolak, sedangkan yang nembak lewat SMS ini diterima. Jadi ya mungkin kalau teman SMK gue nonton video ini bakal kesindir dengan cerita gue. Dan ya itu adalah salah satu hal yang paling memalukan buat gue.
Ketika gue berani mempermalukan diri gue buat nembak dia di depan umum, dia lebih memilih orang yang nembak dia lewat SMS. Like what the fuck? Dari Holik Avandi, bang suka cewek yang opainya besar atau yang kecil? Hashtag QNEKP. Gue lebih suka yang pas di tangan. Dari Nails Hut, kapan nikah bang? Insya Allah 2 tahun lagi. Serius, gue pengen nikah muda. Dari Aldios, bang suka WWE Superstar siapa? Hashtag QNEKP. Kalau sekarang ini gue lagi benar-benar suka sama Randy Orton karena dia salah satu pemain legendaris juga, seorang legend killer. Dan RKO-nya itu menurut gue lumayan efektif. Dan dia tuh kayak benar-benar punya taktik banget tuh nggak kalau lagi berantem gitu. Walaupun gue tahu WWE itu pakai script. Cuma apa yang terjadi di situ stunnya kalau dibanting beneran, dilempar ke pojokan dilempar beneran. Dan ya, WWE itu World Wrestling Entertainment. Fungsinya entertainment. Dan menurut gue WWE itu benar-benar nge-entertain gue. Sorry OOT, balik lagi. Orang yang paling gue suka di WWE itu ada Randy Orton, Sami Zayn, dan Finn Balor. Udah sih, baru 3 ini yang benar-benar gue suka dan gue ikutin banget di WWE. Dari Marco Riri Hena, bang spek PC apaan? Soalnya nggak betah nonton room tournya gelap. No hate, jelasin dong. Yang pasti prosesor gue itu AMD A6 2GHz quad core. Terus gua RAM-nya 4GB, VGA gua pakai AMD HD 8400. Udah, kalau lu nanyain spek cuma 3 itu doang. Sorry guys, gua ganti baju. Panas banget dan gua udah keringetan parah tadi. Tapi gua nggak tahu kenapa ada perubahan di gambarnya dan gue yakin kalian sadar akan hal itu. Oke, ayo kita lanjutin. Dari Aziz Abdul, tekanan yang lo dapet dari roasting Arab dengan jumlah subscribers yang jauh banget di atas lo pasti ngasih beban berat buat lo. Pertanyaan gua, apa motivasi lo buat tetap stand up walau udah di Smackdown kayak gitu? Apa yang mau lo buktiin di situ? Gimana jawabnya ya? Kalau emang mental lo nggak kuat, pasti dengan terjadinya roast kemarin, untungnya yang kena gua. Dan gue bisa bilang kalau mental gue udah lumayan kuat. Kenapa gue tetap di sini? Kenapa gue tetap making video sudah gue di roast Arab? Karena ya masih ada lulu orang yang nungguin video gue. Dan itu salah satu tamparan keras buat gue, kayak lo mau galau boleh, tapi jangan lama-lama karena masih ada orang yang nungguin video lo. So the show must go on. Simpelnya itu aja sih. Emang yang setelah gue tonton videonya juga ya roastingnya itu jatuhnya kritik secara tersurat atau apalah itu. Dari Hapila Aap, backgroundnya kuburan nggak bisa ya bang? Gue cobain dulu ya. Semoga work. Dan ternyata nggak work. Bang, gimana cara percaya diri depan kamera? Bagi tipsnya dong, aku juga mau jadi YouTuber baru. Hashtag QNEKP. Gue sebenarnya pede depan kamera ini awalnya itu karena dulu gue sering dibilang pemalu. Gue aslinya dulu waktu kecil itu pemalu kalau depan umum. Ya, semenjak gue grow up, gue mulai banyak kenalan sama orang baru. Dan di situ kan mau nggak mau gue harus yang nanya duluan ya. Gue harus yang ngajak kenalan duluan. Gak mungkin juga gue diajak kenalan. Dari situ gue belajar gimana caranya kayak ngobrol sama orang yang nggak dikenal. Terus kadang gue juga suka ngomong sendiri juga sih. Gue suka ngomong sendiri. Ya dari ngomong sendiri, ngajak orang kenalan. Dari 2 itu gue jadi sering banget berusaha buat pede dimanapun gue berada. Jadi entah gue mau di atas stage, entah gue mau di depan kamera, entah mau gue di depan umum, sebisa mungkin gue nyoba buat nekat pede aja gitu. Jadi kalau lu minta tips dari gue itu sebenarnya percuma karena tipsnya itu cuma nekat aja, belajar pede depan kamera, belajar pede depan orang-orang. Kayak ngeprank di tempat umum kan, walaupun itu scripted gitu ya, lu jadi bahan perhatian, itu juga perlu tingkat kepedean yang lumayan tinggi. Dari Ibnu Gamera, apa pendapat lo ketika YouTuber pemula melakukan clickbait terus-menerus? Clickbait yang kayak gimana dulu nih? Clickbait ada banyak. Ada yang misalkan kayak benar-benar misleading. Kalau misleading itu kalian harus benar-benar hindarin deh. Kalau kalian merasa kalian seorang YouTubers dan kalian sering banget melakukan clickbait, usahakan jangan sampai misleading. Karena ketika misleading, lo bisa aja kesuspend. Walaupun emang ada prosesnya, lo kayak ditegur dulu dan digimanain dulu lah pokoknya. Atau mungkin video lo di take down karena misleading. Jadi hati-hati aja buat lo orang yang sering clickbait. Gue juga pernah clickbait, bahkan sering juga. Dan menurut gue clickbait itu nggak masalah, karena itu salah satu teknik metadata. Asal jangan sampai misleading. Kayak videonya tentang A tapi thumbnailnya Z. Jangan sampai kayak begitu. Oke, ada 3 pertanyaan lagi yang bakal gue jawab. Dan ini 3 pertanyaan terakhir. Dari Rangga Prakarsa 12345. Wow, namanya hakiki sekali. Mantap jiwa. Gimana perasaan abang sama Rando? Hashtag QNEKP. Benci gak sama Rando maksudnya? Jadi gue sama sekali gak benci sama Rando, karena gue tahu semua orang pasti punya kesalahan. Gak ada yang luput dari kesalahan. Dan ketika orang melakukan kesalahan, ya
nggak usah dibenci gitu, karena lo juga pasti pernah buat salah. Dan ya udah, maafin aja, kasih kesempatan lagi. Dan dengan lo ngasih kesempatan, si orang itu nggak akan terlalu terlarut-larut dalam kesalahannya gitu. Jadi ketika orang melakukan kesalahan, jangan lo inget-ingetin terus lah kesalahan dia apa. Gua tahu 1000 kebaikan, 1 kejelekan yang diinget bakal kejelekannya doang. Cuma ya kenapa lo nggak coba nginget yang 1000 kebaikannya? Kayak dia udah ngasih motivasi ke lo, dia udah jelasin tentang hidupnya ke lo, dan mungkin ada beberapa yang lo bisa pelajarin dari vlognya secara nggak langsung, dan mungkin lo juga nggak sadar. Karena di balik daily vlog pun gue yakin ada faedahnya, dan lo nggak cuma sekedar tahu apa yang dia lakuin sehari-hari. Kecuali kalau daily vlog itu emang bener-bener nggak ada faedahnya, ya kayaknya sih emang hidup si YouTuber itu yang nggak berguna buat didokumentasiin maksudnya. Dari Rena Shiva Insyirah, namanya bagus. Lebih enak dilihat yang backgroundnya hijau bang. By the way, ada keinginan buat kuliah gak? Kalau iya mau jurusan apa? Hashtag YNKP. Sebenarnya kalau gue ngikutin passion, gue pengen banget kuliah masuk ke IKJ ngambil jurusan tari modern. Atau mungkin masuk ke kampus yang ada sinematografinya. Cuma sayangnya gue nggak tahu kampus yang ada sinematografinya itu di mana dan biayanya berapa. Tapi kalau insya Allah tahun ini gue bakal masuk salah satu universitas di Bogor ngambil jurusan teknik pendidikan. Insya Allah. Dari Zekeo 165. Lu kan pinter ngomong di YouTube. Di sekolahan kayak gimana? Hashtag YNKP. Ya di sekolahan sama di YouTube sama. Lo bisa tanya ke teman-teman gue apa yang kalian lihat sekarang depan kamera. Itu adalah gue sehari-hari. Jadi ya gue sehari-harinya gini. Di sekolahan juga tetap aja kayak gini. Dan itu dia tadi. Gue harus ngefilter dari ratusan pertanyaan. 200 doang sih, nggak ratusan. Dan gue minta maaf banget ke kalian kalau pertanyaan kalian gak kejawab sama gue. Maaf banget, karena gila aja lo gue jawabin 229 pertanyaan. Ini aja udah lama banget durasinya, gue harus motong-motong parah. Jadi ya udahlah. Makasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa buat di-share ke teman-teman kalian. Kali aja Q&A ini ada faedahnya. Karena sebisa mungkin gue bikin semua video gue ada faedahnya. Biar nggak kayak tetangga sebelah. Ntar gue dibilang, lu besar kasih nih. Serah lu dah. Nama gue Leo Kumara Putra. And always be fams. Always be my fams. I'm out of here.